Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hafsa Nur Latifah dari kelas 5G PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Silahkan disimak videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini jika bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Landasan psikologis itu merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Nah, anak didik ini merupakan individu yang sedang berkembang. Tugas utama guru adalah untuk membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Nah, dalam landasan psikologi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya psikologi berkembang, lalu yang kedua itu ada namanya psikologi belajar. Nah, saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan terlebih dahulu. Nah, di sini psikologi perkembangan ini membahas perkembangan individual sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa. Itu disebutnya adalah proses belajar dan pematangan melalui interaksi dengan lingkungan, meliputi yang pertama itu ada kemampuan belajar melalui persepsi, mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman. Lalu ada berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari tahu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan ini. Yang pertama di sini siswa harus selalu berkembang. Jadi siswa ini di sini harus selalu berkembang maju. Nah, yang kedua itu manusia merupakan makhluk yang unik, memiliki sejumlah kemampuan yang terintegrasi yang menjadi sesuatu ciri khas dalam dirinya. Lalu yang terakhir ada perkembangan siswa ini secara dinamis. Pada dasarnya manusia itu unpredictable, tak terduga. Nah, selanjutnya terdapat 3 teori atau pendekatan dengan perkembangan individu, yaitu yang pertama pendekatan pentahapan. Nah, dalam pendekatan ini perkembangan individu berjalan melalui tahap-tahap perkembangan. Nah, lalu yang kedua ada namanya pendekatan diferensial. Nah, di sini maksudnya adalah individu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga ini ada pendekatan ipsatif. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang berusaha melihat karakteristik individual dari seorang individu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Nah, psikologi ini merupakan suatu studi tentang bagaimana individu itu belajar. Nah, belajar di sini diartikan itu terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif melalui sebuah pengalaman. Menurut definisi dari Maurice L. Beach dan Maurice Piham, ada 3 rumpun teori belajar, yaitu yang pertama ada teori disiplin mental, teori behaviorisme, lalu yang terakhir ada teori kognitif Gestalt Violet. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan landasan psikologi pada kurikulum 2013. Itu yang pertama ada psikologi perkembangan yang sifatnya adalah umum. Nah, misalnya di sini memberi petunjuk pada peserta didik bagaimana membina anak-anak ini agar mereka mau belajar dengan sukarela. Jadi belajar tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua itu ada psikologi belajar. Nah, di sini ada disiplin mental, bermanfaat untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal dan aktualisasi dirinya sendiri. Lalu mau menyumbang giat belajar, gemar bernyanyi, dan sebagainya. Yang terakhir, mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman untuk
memecahkan suatu masalah, dan untuk berkreasi menciptakan sesuatu atau ide yang baru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.